Makasih pemirsa Pol TV masih setia di Halo Palembang. Ini kita juga masih bersama Kejari Palembang. Nah, lanjut lagi nanyo-nanyo. Nah, ini terkait program lapor Pak Jaksa ini digunakan untuk regional atau bisa ke nasional juga? Boleh, Pak Aji. Ya, terima kasih, Mbak. Dalam hal ini untuk catnya itu bisa dilihat secara nasional. Tapi mengenai laporan yang masuk ke dalam website atau chat Kejari Palembang itu yang diambil hanya wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang saja dan tidak bisa yang di luar wilayah hukum Kejari Palembang. Oke, tapi kalau misalnya untuk laporan-laporan dewek, mungkin ada yang ceritanya dari Banyosin, dia itu ngelapor ke Palembang itu dewek dari melalui aplikasi ini. Ini diterima atau cak mana? Jadi ada kemarin laporan yang masuk ke kita itu di daerah Muba kalau nggak salah. Muba. Jadi laporan Muba ternyata daerah hukumnya itu daerah Muba. Oke. Nah, kita konfirmasikan itu ke yang bersangkutannya melaporkan bahwa daerah hukum Palembang adalah meliputi wilayah Palembang, tetapi kalau untuk Muba tetap kita teruskan. Nah, di situ enaknya ketika laporan ini kita teruskan ke Muba, interaksi itu terus berjalan melalui live chat. Jadi masyarakat atau si pelapor juga menanyakan tentang indikasi-indikasi bagaimana sih korupsi, apa sih itu korupsi, bagaimana batasan-batasan korupsi, karena korupsi juga yang kita ketahui tidak hanya berorientasi pada kerugian negara, cuma ada beberapa hal, misalnya pungli, misalnya dan lain sebagainya. Oke, jadi ini merupakan aplikasi untuk meyakinkan juga dari masyarakat bahwa dari Kejari Dewek transparansi untuk hal-hal yang berbau korupsi dan juga nepotisme yang jadi ini. Nah, tapi kalau untuk pencapaian Dewek selama proses aplikasi lapor Pak Jaksa ini Dewek, apa sekarang yang sudah dirasakan? Ya, dari aplikasi lapor Pak Jaksa ini ada beberapa yang kita tindak lanjuti dari laporan tersebut di salah satu instansi, ya. Dan setelah kita lakukan pool data dan pool bucket, mungkin nanti akan segera kita simpulkan apakah ini memang kita akan tingkatkan ini ke penyelidikan, karena indikasi-indikasi kerugian negara kemudian unsur melawan hukum sudah bisa kita simpulkan. Teman-teman penyelidik pada Kejaksaan Negeri Palembang juga sudah bersepakat bahwa memang dari laporan yang ada di aplikasi lapor Pak Jaksa ini memang mengandung indikasi tindak pidana korupsi. Oke, jadi memang dari masyarakat sendiri bisa langsung melapor seperti itu melalui aplikasi ini. Tetapi ini ada kabar bahagia juga ya. Bahagianya kalau misalnya kita lapor ke dan juga terbukti ini benar bahwa ini adalah kasus korupsi dari instansi yang terkait. Nah, ini bakalan mendapatkan reward ya kabarnya. Ini benar. Iya. Kalau berdasarkan ketentuan PP 41/2018 bahwa dari kerugian negara yang berhasil kita kembalikan, maka ketentuan peraturan pemerintah ada 0,02% dari besaran kerugian negara yang berhasil dikembalikan ini diberikan kepada si pelapor. Makanya kita himbau kepada pelapor untuk memuat identitas yang lengkap, sehingga sayang sekali nanti kalau misalnya ada pengembalian kerugian negara, kemudian ada hak atau reward yang harus diberikan kepada si pelapor, tetapi identitas pelapor ini tidak lengkap. Sayang sekali, karena nanti apabila itu tidak lengkap, nanti akan tetap kita kembalikan kepada negara seperti itu. Oke, jadi Namira, kalau nak dapat reward, cari-carilah kira-kira yang memang benar-benar ini ada terduga korupsi ya. Iya, dapat insya Allah 0,02% dari penyelamatan duit negara itu tadi ya. Iya, jadi kita bisa bantu negara ya untuk menyelamati pungli-pungli dan korupsi-korupsi. Nah, ini Pak, kalau misalnya untuk himbauan nih untuk masyarakat bisa? Jadi untuk identifikasi Kota Palembang memang masih berbenah. Makanya di awal saya sampaikan kita harus bersinergi
pemerintah Kota Palembang demikian gencarnya mengupayakan agar tata kelola pemerintahan di Palembang menuju zona transparansi. Karena diperlukan untuk pembangunan Kota Palembang itu sendiri. Nah, himbauan kami, mohon kami Kejaksaan Negeri Palembang, khususnya seksi tindak pidana khusus, didukung dengan partisipasi dari masyarakat. Ya, apabila melihat ada indikasi-indikasi perbuatan-perbuatan tidak pidana korupsi, apakah itu yang merugikan kerugian atau keuangan negara, atau juga hal-hal yang bersifat pungli. Nah, ini bisa dilaporkan kepada kami, kemudian juga seperti yang disebutkan melalui teori Jack Bolon, bahwa korupsi itu terjadi ada 4 hal. GON, Greed, Opportunity, Need, dan Exposure. Ketidakmampuan, pengetahuan yang tidak mumpuni, yang kemudian niatan-niatan untuk untuk terjadinya tidak pidana korupsi itu akan menjadi budaya, ya, menjadi budaya apabila tidak ada pengungkapan. Oke, dan teruntuk itu ada aplikasi lapor Pak Jaksa ini untuk penerapannya, untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindak korupsi, bahkan tanpa adanya niat untuk melakukan korupsi. Dan juga makasih untuk himbauannya dari Kasih Pitsus dan juga dari tim Pitsus Kejari Palembang. Dan terima kasih sekali lagi telah bergabung di Halo Palembang. Dan tidak terasa, Mang Cek Bice, kita sudah di penghujung program Halo Palembang untuk hari ini, edisi 10 Mei 2019. Tapi sebelum kita akhiri program Halo Palembang hari ini, yang pastinya kita akan tayang di spesial bulan Ramadan ini, kita tayang ke beberapa sajian tentang profil masjid di sekitaran Kota Palembang. Teruntuk itu langsung kita lihat, dan Mang Cek Nopal pamit. Dan aku Cek Amira, semangat untuk Mang Cek Bice ngejalani ibadah puasanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Masjid Al-Mahmudiyah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Suro adalah salah satu masjid tertua yang berusia lebih dari 100 tahun. Dengan bangunan yang masih berdiri kokoh seperti awal pembangunannya, masjid yang didirikan oleh Kiai Abdurrahman Dalamat yang merupakan salah seorang ulama besar di Palembang. Pada tahun 1893, berjarak 1 km dari pusat kota Palembang, di dalam ruang utama masjid terdapat 16 tiang sokoguru berbahan kayu, yang hingga kini masih kokoh menopang masjid dari awal pembangunan hingga saat ini. Hanya 2 buah tiang yang sudah mengalami renovasi karena dimakan usia. Selain itu, Masjid Suro ini memiliki kolam tempat berwudu. Jemaah bisa langsung mengambil air wudu di kolam yang dipenuhi ikan. Meski kolam tersebut nampak tertutup, namun memiliki sumber mata air yang membuat air dapat berganti. Selain itu, pengurus masjid juga rutin menguras kolam setiap 1 bulan. Meski saat ini pengurus masjid telah menyediakan keran air tempat berwudu, namun masih banyak jemaah yang menggunakan kolam ini untuk berwudu. Amanda Lydia, PAL TV.